Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dalam pelajaran di TKJ ini, salah satunya yaitu desain grafis ya. Nah, silakan kalian simak video ini dengan buku ya, dengan menggunakan buku kalian ya, dipandu oleh buku kalian. Nanti kita akan bahas sedikit tentang apa sih itu desain grafis ya. Kira-kira perlu nggak sih desain grafis itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, Bapak jelaskan sedikit tentang dasar desain grafis ya. Dasar desain grafis ini dia adalah sebuah ilmu ya, sebuah ilmu, salah satu cabang ilmu ya yang lebih condong untuk penulisan tekstur warna ya. Nah, dasar desain grafis ini merupakan sebuah ide konsep dari pemikiran seseorang ya untuk divisualkan yang memiliki sebuah arti ya, memiliki sebuah arti yang bisa mewakilkan misalkan produknya ya, atau misalkan logo perusahaannya ya, banyak sekali ya. Nah, misalkan dari sebuah desain grafis ini ya, masing-masing pola itu misalkan memiliki arti ya. Lalu belum lagi warna juga pasti memiliki arti. Ketika seseorang membuat logo, lalu dia memberikan warna tertentu ya, misalkan contohnya ya warna merah ya, misalkan warna merah. Apakah warna merah itu dalam estetika ya, merupakan suatu menggambarkan keberanian misalkan ya, menggambarkan keberanian. Lalu misalkan polanya adalah pola yang kebanyakan tegas ya, misalkan pola yang kebanyakan tegas, garis lurus gitu ya. Nah, itu mungkin bisa mengartikan bahwa perusahaan itu memiliki visi misi yang jelas ya, atau misalkan visi misi yang sesuai dengan target mereka ya. Nah, istilahnya mereka selalu to the point ya, tepat sasaran ya, targetnya ya. Nah, itu dalam desain grafis ya. Jadi dalam membuat gambar ya kan, dalam membuat pola dan struktur warna itu harus memiliki sebuah arti. Nah, ini ya. Lalu kalian buka dalam daftar isi ya. Nanti di desain grafis ini akan diajarkan desain dan pewarnaan grafis ya, desain dan pewarnaan grafis. Seputar desain grafis ini, komponen desain, warna ya, membuat garis diagonal dengan CorelDRAW. Nah, CorelDRAW ini salah satu aplikasi yang sangat favorit, yang sangat sering digunakan oleh seorang desainer ya. Nah, nanti Bapak harapkan kalian ketika masih melakukan belajar jarak jauh ya. Nah, bagi yang mempunyai laptop ataupun komputer, silakan kalian install aplikasi CorelDRAW ya. Kalau misalkan kalian pengen aplikasinya, boleh minta ke Bapak juga, boleh, silakan datang aja ya. Nah, lalu ada layout dan format gambar ya. Di sini ada model layout, prinsip desain, dan format file gambar, membuat poster ya. Nah, format file gambar ini biasanya kita menggunakan format JPG ya, PNG ataupun GIF ya. Nah, lalu membuat poster. Nah, posternya ini kan ada misalkan kalian mempunyai iklan ya, misalkan iklan sosial ya, lalu misalkan iklan produk. Nah, di situ penyampaiannya kalian menggunakan poster ya. Lalu ada pengolahan gambar, ada desain logo ya. Desain logo seperti yang tadi Bapak bilang ya, mewakili untuk perusahaan ya, mewakili untuk perusahaan ataupun sebuah produk kalian ya. Lalu merancang kaos dan batik. Nih, keren nih ya. Nanti mudah-mudahan bisa direalisasikan untuk menjadi misalkan kaos angkatan kalian nanti kalian gunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu ya di kelas kalian ya. Nah, lalu ada mendesain karikatur. Nah, karikatur ini teknik mendesain karikatur sebuah karakter ya, atau seseorang ya, dalam bentuk 2 dimensi ya. Oke ya. Nah, sekarang kalian lihat di halaman 3 ya. Di sini di halaman 3 ada seputar desain grafis ya. Seni mendesain gambar ya, yang dikenal dengan sebutan grafis, merupakan salah satu cabang dari disiplin ilmu seni ya, yang lebih condong dalam pemolesan tekstur warna ya.
dan bentuk objek dalam sebuah kanvas. Nah, tapi dalam desain grafis ini ya kita kanvasnya ini melalui digital ya, melalui teknologi informasi digital ya. Lalu perancangan ini belakangan ini perancangan grafis lebih diartikan sebagai teknik seni memanfaatkan teknologi informasi ya, seperti yang tadi Bapak bilang ya. Nah, lalu sebagai implementasi pergeseran nama desain komunikasi visual menjadi tren baru dengan sebutan desain grafis. Nah, unsur utama yang harus dipenuhi dalam sebuah desain grafis adalah terpenuhnya unsur estetika dan keindahan. Kenapa estetika dan keindahan itu penting dalam sebuah desain grafis ya? Karena begini, ketika seseorang membuat desainnya, kalau kalian lihat seperti ini ya. Nah, desain desain grafis ya di buku ini, kalau misalkan kalian lihat ini tepat nggak sasaran bukunya ya, desain produknya, menurut Bapak sangat tepat ya. Karena apa ya, di sini mewakili ya bahwa buku ini benar-benar buku desain grafis karena gambarnya ya seseorang yang sedang mendesain ya, atau seorang desainer ya, atau misalkan kreator ya gitu ya. Nah, kalau beda halnya kalau misalkan ini gambarnya orang lagi masak gitu ya, orang lagi masak berarti kan beda nih. Ini buku kok namanya desain grafis tapi kok orangnya lagi masak gitu kan, tapi kan beda ya. Lalu ada estetika warnanya ya, estetika warnanya ya, di sini menggunakan warna-warna cerah ya, yang istilahnya dapat menarik seseorang untuk buku apa sih ini, ingin tahu ya dalamnya bagaimana ya, itu ya. Oke. Jadi estetika dan unsur keindahan itu perlu ya. Dari sisi penglihatan, baik kombinasi ya bentuk dan warna dapat memberikan makna khusus terhadap sebuah gambar ya, seperti yang tadi Bapak bilang ya. Tentunya bagi para seniman bahkan orang awam sekalipun sangat kesulitan memberikan nilai mutlak dalam bentuk angka, seperti hanya ketika melakukan penilaian terhadap jawaban pertanyaan yang bertipe multiple choice ataupun esai. Lalu meskipun dalam perkembangan desain grafis akan dipersempit ruang jarak kerjanya dalam bentuk objek gambar diam statis ya, karena desain grafis ini nggak mungkin bergerak ya, karena bisa kita membuat desain grafis ya, kita kan pertama walaupun animasi ya, tapi kan pertamanya harus membuat pola 2 dimensinya dulu yang kita gambar ya. Nah, berarti kan pola 2 dimensinya ini ya statis gitu, desain grafis nggak bisa bergerak kecuali kalian membuat animasi ya. Lalu hal tersebut dikarenakan objek bergerak seperti animasi game, iklan, promosi lebih sesuai digunakan ya dalam disiplin ilmu multimedia ya. Ada beberapa pendapat para pakar tentang multimedia ini ya, yang merupakan perpaduan antara teknik ya, lalu desain grafis dengan memanfaatkan teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan istilah rich media. Nah, Bapak mau mempertanyakan nih ya, sini nih, silahkan nih kalian perhatikan di lingkaran ini ya. Perhatikan di lingkaran ini. Di sini ada teknologi informasi, ada multimedia, ada desain grafis. Nah, mau apa? Silakan kalian artikan ya. Kira-kira apa artinya ya di dalam lingkaran ini ya. Nah, nanti tolong kalian berikan jawabannya ya pada sebuah Edmodo ya, di akun Edmodo ya. Nanti Bapak berikan tugas ya, ini tugas pertama ya untuk desain grafis, silahkan kalian artikan saja ya. Nah ya, nanti ada yang harus kalian lakukan itu ngerjain tugas di Edmodo. Lalu yang kedua absensi ya. Nah, absensi ini nanti di kesimpulan silahkan kalian kesimpulkan saja ya apa yang materi Bapak berikan ya. Nah, lalu kalian buka halaman selanjutnya ya. Di sini ada di halaman 4 ya, ada manfaatnya beragam media dalam menuangkan ide ataupun gagasan terkait bentuk grafis menggunakan beberapa jenis media seperti berikut. Nah, misalkan nih media digital elektronik seperti smartphone, komputer ya. Saat ini merupakan media terpopuler dan termurah serta memiliki respon yang cepat ya, karena media digital ini selalu menggunakan istilahnya
pesan-pesan melalui visual ya, melalui visual ataupun animasi ya, gitu ya. Baik dari logo ya maupun aksen-aksen misalkan yang memperindah si tayangan tersebut ya. Terus media cetak seperti stiker, sampul buku, majalah, koran ya. Perlu nggak sih dengannya? Kalian mungkin pernah lihat majalah ya. Ketika majalah itu misal walaupun covernya sudah ada model, misalkan sudah ada model ya, tetapi tanpa aksen sebuah desain grafis ya, mungkin biasa aja gitu. Mungkin bahkan kalian bisa melihatnya seperti yang tadinya sampul tabloid misalkan ya, sampul majalah, walaupun ya namanya sampul, tapi isinya misalkan foto saja gitu ya. Nah itu kayaknya kalian hanya seperti melihat sebuah foto yang sedang dipajang ya, dalam ukuran besar gitu ya. Tapi kalau misalnya beda lagi kalau misalkan ditambah aksen desain grafis ya, seperti pola-pola seperti ini nih ya. Ini garis tegas ya kan, pola-pola 2 dimensinya ya. Itu ya, perlu jadinya ya. Karena untuk menambah estetika keindahan mungkin ya. Di sini media eksternal, media yang ditampilkan dan dipajang pada ruang terbuka ya, sehingga memudahkan mata pembaca untuk mudah melihat. Nah, seperti apa misalkan ya, papan nama, spanduk ya. Kalau misalkan nih rambu-rambu lalu lintas, kenapa harus ada logonya? Kalau misalkan hanya teks ya, misalkan dilarang berhenti gitu kan, biasanya dilarang parkir aja. Kan kalau dilarang parkir itu kan dalam rambu-rambu lalu lintas itu kan P dicoret ya. Bagaimana kalau misalkan kita ganti dengan teks ya, dilarang parkir gitu kan ya, misalkan tidak memakan waktu untuk seseorang pengemudi untuk membaca teks dulu ya. Kalau misalkan dilarang belok kanan atau belok kiri, amat sangat memakan waktu ya. Jadi tidak target itu tetap cepat gitu, untuk cepat tanggap aja seorangnya ya. Jadi ada media eksternal ya. Nah di sini juga spanduk sangat butuh. Kalian pernah nggak baca iklan ya, atau misalkan poster ya, rumah makan gitu, tulisan dilarang tengok kiri. Kenapa dilarang tengok kiri gitu kan ya? Nah pasti kan kita penasaran ya gitu ya, kalau tengok kiri, ada apa sih? Oh ternyata ada rumah makan baru misalkan gitu ya. Atau misalkan ada tulisan di spanduk nih, ada gambar ayam terus kaburnya ke kiri misalkan gitu ya. Nah kalian kan penasaran apa sih maksudnya itu kan ya? Lihat, oh ada restoran cepat saji yang menyajikan ayam, makanan dari daging ayam gitu kan ya. Misalkan itu strategi dari seorang desain grafis yang gunanya untuk marketing gitu kan, yang untuk pemasaran gitu kan. Lalu ada showroom ya, ada ruang khusus yang menyediakan ruang untuk memajang beragam karya seni grafis ya, seperti contoh halnya yaitu etalase, lemari transparan ataupun dinding ya, secara rapih ya. Lalu ada objek grafis yang disisipkan pada beberapa benda yang mungkin sering dipakai ya. Ini seperti halnya baju, kaos ya, payung, tas ataupun kipas ya. Nah ini seperti ini, misalkan baju nih. Nah, di sini kan ada aksennya nih ya, ada bordirannya. Nah ini juga sebenarnya hasil karya seorang desain grafis juga gitu. Kenapa hasil karya seorang desain grafis walaupun yang ngerjainnya tukang jahit misalkan ya. Nah karena di sini butuh model ya, baju ini butuh model ya. Ketika baju cowok itu yang bagus itu seperti apa gitu kan, model tren yang saat ini seperti apa ya. Maka seorang desainer misalkan membuat bordiran ya seperti ini. Kenapa memberikan bordiran ini ya? Karena dia bisa mencirikan, oh pakaian ini tuh pakaian muslim ya, pakaian baju koko gitu kan ya istilahnya, untuk cocoknya untuk untuk kaum pria misalkan ya gitu. Nah pakaiannya seperti itu ya, seperti ini ya. Jadi seorang desainer yang mendesain lalu dikerjakan oleh seorang penjahit ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak bahas ya, karena nanti
sedikit-sedikit ya gitu ya, sedikit-sedikit nanti kita bahas lagi ya. Nah, silahkan kalian nanti isi absensi ya di link ya yang sudah Bapak berikan ya. Kemudian berikan kesimpulan apa sih yang kalian dapat ya, apa sih yang kalian dapat. Lalu jangan lupa ya, jangan lupa pada ini ya lingkaran ini ya. Di sini teknologi informasi, multimedia, desain grafis. Silakan kalian berikan jawabannya di Edmodo ya sebagai tugas ya. Nah ya, jadi kalian tugasnya buka link Edmodo ya, buka aplikasi Edmodo ke kelas ya, lalu membuka link absensi ya. Mungkin itu cukup sekian dari Bapak. Nanti kita sambung lagi di pelajaran berikutnya di pemrograman dasar ya. Jangan lupa kalian siapkan bukunya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.